Shalom semuanya, senang kembali dalam program Mutiara Terpendam Ibadah Minggu Pagi online JKI The Way. Di channel YouTube The Warriors ini kita bisa bertemu dan kita akan beribadah dengan sukacita. Saya berharap semua menyiapkan diri kita dalam ibadah ini, meskipun ini dilakukan secara online, berarti juga Bapak Ibu mengikutinya informal gitu ya, tidak ke gereja, di rumah mungkin, sambil jalan mungkin. Tapi luangkan waktu yang sungguh sehingga kita bisa benar-benar ketika memuji menyembah Tuhan dengan sungguh, ketika mendengarkan firman Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh, dan ketika kita mengikuti semua liturginya kita melakukannya seperti kita beribadah di gereja. Sehingga akhirnya kita diberkati dan lewat ibadah ini kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat minggu pagi ini. Kami boleh kembali beribadah dan kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk terima berkat-Mu. Maka lawatlah kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami siap diberkati dan kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk kita memuji dan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Haleluya. Shalom semuanya. Senang kembali dalam program ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kembali menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami sembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ajaib, ajaib, segala perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab tiada Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, haleluya, hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Ya, mari sama-sama kita siapkan hati kita, saudara. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya masih mengajak saudara untuk bisa fokus terus dalam pengajaran seri di dalam ibadah Minggu Pagi Mutiara Terpendam ini dari keluarga Abraham. Kita sudah belajar tentang Abraham, tentang Sarah, tentang Hagar. Kita juga belajar soal Ismail, Ishak bahkan, Yakub bahkan, Esau juga, saudara, Ribka. Ya. Kita akan terus coba belajar dari orang-orang hebat yang disebut dengan bapak-bapak orang beriman ini. Dan pada hari ini kita mau coba menyoroti figur Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang bisa kita pelajari dari ketiga tokoh hebat ini, saudara? Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tema yang saya berikan pada minggu pagi ini adalah belajar dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang bisa kita pelajari dari Abraham, sang kakek gitu ya, juga Ishak sang ayah, dan Yakub sang anak. Tiga generasi ini, laki-laki hebatnya Tuhan ini. Dan kenapa kita juga harus belajar dari mereka? Apa yang menjadi alasan kita harus meneladani mereka? Ini ada dalam Kejadian 50 ayat 24, saudara. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Jadi ini perkataan Yusuf sebelum dia mati, ya, bahwa dia mengatakan bahwa dia nanti kalau mati mayatnya harus dikuburkan di tanah perjanjian, ya. Sebab Tuhan sudah berjanji memberikan tanah perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kakek, buyut, dan ayahnya dengan sumpah, secara sumpah. Jadi kalau kita baca lagi juga Keluaran 3 ayat 6, lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini adalah firman yang didengar Musa dari Tuhan, bahwa aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi ada penyebutan tiga nama bapak beranak ini. Tiga generasi laki-laki berhubungan darah ini. Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kita sebut mereka sebagai bapak orang beriman. Tuhan bersumpah memberikan tanah Kanaan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu kemudian juga diingatkan Tuhan bahwa akulah Allah dari nenek moyangmu Musa, yakni Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dari ayat-ayat ini saja mestinya kita mengerti bahwa tiga tokoh ini adalah tiga tokoh yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita pandang sebelah mata. Tiga tokoh yang dimana saya sudah coba membagikan beberapa sisi yang lain yang Bapak Ibu mungkin miss atau tidak memperhatikannya. Saya sudah bagikan kepada saudara. Dan saya berharap kita sudah memahami beberapa kelemahannya, ya. Dan tentu kelemahan dari Abraham, Ishak, dan Yakub ini harus kita jadikan pengalaman kita, sehingga paling tidak sisa hidup kita yang masih Tuhan siapkan untuk kita lalui gitu, kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Dan hari ini kita akan lebih fokus pada hal-hal hebat yang dikerjakan dan dilakukan oleh ketiga orang ini. Bapak orang beriman ini, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan harapan juga Bapak, Ibu, dan saya termotivasi untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Mereka disebutkan sebagai nenek moyang orang-orang beriman. Kita diajar untuk meneladani mereka, maka tentu harus ada yang bisa kita contoh,
yang bisa kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita coba belajar pertama dari Abraham. Apa yang bisa kita pelajari dari Abraham, saudara? Yang pertama tentu kalau kita bicara soal Abraham adalah soal imannya yang gilanya pakai banget. Ya, beberapa saudara mungkin nonton di Only Son, di beberapa bioskop, film tentang Abraham dan khususnya pengorbanan Ishak yang dia ingin lakukan karena diperintahkan Tuhan, yang dibuat film. Ya, filmnya biasa saja sebenarnya sih. Hanya berusaha untuk membuat dalam bentuk visual ayat-ayat Alkitab, dalam hal ini peristiwa Abraham dan juga pengorbanan Ishak di Gunung Moria. Ya, tentu ada gimmick-gimmick di situ, ada tambahan-tambahan, sebab kalau nggak ada tambah-tambahannya tentu tidak akan jadi film yang baik. Semua film yang dibangun dengan latar Alkitab itu kalau jadi tontonan yang enak, pasti harus ada gimmick-gimmicknya. Ya, seperti misalnya film tentang Yesus, judulnya kok tiba-tiba lupa ya, Passion of the Christ yang dibuat oleh Mel Gibson, menjadi film yang fenomenal karena selain bisa memvisualkan peristiwa salib, tapi juga ada beberapa gimmick-gimmick yang dibumbuhi, ditambahi sehingga film itu membuat yang nonton menjadi terbawa. Ada beberapa film Yesus lainnya, Bapak Ibu tinggal searching aja di internet, Jesus from Nazareth, ya, film Yesus yang dibangun dari perspektif Injil Lukas, ya. Terus ada King of King, ya. Itu film-film yang dibuat beberapa dekade yang lalu yang bagus, tapi tidak sefenomenal Passion of the Christ karena ya filmnya benar-benar hanya berusaha untuk mengangkat apa yang tertulis dalam bahasa visual gitu. Tanpa ada unsur seni, tanpa ada tambahan-tambahan, sehingga orang yang datang untuk menonton film itu menjadi bukan saja paham tentang Alkitab, tapi juga terhibur karena imajinasi mereka bermain. Nah, dalam film The Only Son itu kelihatan imannya Abraham. Bahwa Abraham yang di usia tua, ya, tapi dia terus percaya dia akan memiliki anak dan bahkan dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya, setelah puluhan tahun berumah tangga dengan Sarah, belum juga dapat anak, tapi Abraham terus percaya. Itu iman, saudara. Ya. Dan kalau kita baca kitab Ibrani, karena iman itulah Abraham dimasukkan dalam pahlawan-pahlawan iman. Karena percayanya kepada Tuhan itulah maka dia disebut sebagai bapak orang beriman. Udah tua, suntuk usianya, istrinya sudah tua dan mandul pula, tapi dia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan padanya, bahwa dia akan jadi sebuah bangsa yang besar, tentu menjadi bangsa yang besar, memiliki anak. Meskipun di tengah perjalanan dia berpikir mungkin terbesit pikirannya dia, atau Sarah juga sempat terpikirkan itu, maka memberikan Hagar bahwa mereka dapat anak dari perempuan lain. Tapi tetap pada cerita di Alkitab, Abraham terus percaya bahwa dia akan menjadi sebuah bangsa besar. Dan lewat Sarah lah anak yang akan menjadi bangsa besar itu lahir. Dan dia terus percaya pada janji Tuhan itu. Bagaimana dengan saudara? Iman. Mempercayakan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Percaya bahwa Tuhan kalau sudah berjanji tidak akan ingkar janji. Nah, ini hal sepele. Ini yang bisa kita pelajari pertama dari Abraham. Yang berikutnya, ketaatan. Ya. Abraham dikenal karena ketaatannya kepada Tuhan. Terutama ketika dia diminta untuk mengorbankan Ishak. Bayangkan, anak itu lahir di usia tuanya, diberi nama Ishak karena anak ini membuat kami tertawa dan kami menjadi tertawaan orang. Karena udah nenek-nenek, kakek-kakek punya anak begitu. Ishak juga mungkin ditertawakan karena lahir dari orang tua yang sudah tua. Di mana
orang-orang atau anak-anak muda sezamannya itu orang tuanya ya jauh lebih muda daripada orang tuanya. Bisa dibayangkan sekarang kalau Ishak itu hidup di zaman modern hari ini, dia ketika sekolah terus bagi rapot, orang tuanya datang, maka orang-orang berpikir yang datang adalah kakeknya, bukan ayahnya. Ya, seperti itu faktanya, saudara. Ya. Saya sempat punya orang tua yang usianya terlambat nikah ketika menikah. Bapak saya itu menikah, saya perkirakan di usia 40-an tahun. Ya. Jadi selisih dengan ibu saya saja itu belasan tahun. Ketika saya usia SD, SMP, bapak saya kalau ngambil rapot itu ya tidak semudah bapak-bapak teman-teman saya yang lainnya. Karena di zaman itu laki-laki biasa menikah ya usia 20-an tahun, sedangkan bapak saya sudah mendekati 40 tahun baru menikah. So saya sempat bisa membayangkan ya katanya beberapa orang ketika bapak saya akhirnya mendapatkan saya sebagai anak pertamanya, dia senangnya luar biasa. Saya bisa ngebayangin Abraham yang jauh lebih tua dari usia bapak saya ketika punya anak 100 tahun. Terus tiba-tiba anak yang dia percaya akan mengenapi janji Tuhan akan menjadi sebuah bangsa, diminta Tuhan untuk dikorbankan. Wah, buyar itu. Dalam film The Only Son tergambar pergumulan batin dan spiritual Abraham tentang hal ini. Lepas itu benar apa tidak, tapi ya saya bisa mengerti ya bahwa dia galau luar biasa, tapi dia tetap membawa anaknya ke Gunung Moria. Dan bahkan kalau tidak dihalangi oleh suara Tuhan yang berkata, hentikan, ya, maka Ishak pasti akan ditikam dan dikorbankan di mezbah itu. Dia taat sama Tuhan. Bukan cuma beriman, dia taat sama Tuhan. Iman dan ketaatannya ini kayaknya begitu fenomenal di dalam Alkitab kita. Hanya 1-2 orang yang bisa mengekspresikan iman dan ketaatan seperti Abraham. Yang ada di benak saya salah satunya mungkin Ayub. Ya. Tapi dibanding tokoh-tokoh hebat lain di Alkitab, saya tetap berkata bahwa iman dan ketaatan Abraham itu kalau diprosentasekan, dibuat formula penilaian 0 sampai 10, ya Abraham ini luar biasa, saudara. Abraham itu bisa kita pelajari dari situ. Kemudian yang bisa kita pelajari berikutnya dari Abraham adalah hospitalitasnya. Ada kisah di mana dia menyambut tamu-tamu. Ada 3 laki-laki yang datang ke rumahnya, dia menyambutnya dengan ramah, memaksa mereka untuk bermalam atau dijamu. Dia bahkan sujud dan memberi yang terbaik kepada 3 orang tamu ini. Sesuatu yang langka hari ini kita temukan. Ada orang yang ramah dengan orang lain, yang bahkan keramahannya itu bisa menjamu dengan sukacita orang lain, bisa traktir orang lain dengan sukacita gitu. Ya, ini yang mungkin juga menjadi catatan kita dan kita bisa belajar dari Abraham. Yang berikutnya yang saya bisa bagikan kepada saudara tentang apa yang bisa kita pelajari dari Abraham adalah kepemimpinan dan tanggung jawabnya. Abraham adalah seorang pemimpin suku, ya, karena meskipun anaknya baru 1 Ishak, tapi dia membawa keluarga besarnya. Dalam hal ini bukan saja keluarga besar itu hubungan darah, ya, tapi memang begitu juga kan, dia bawa Lot, ya, juga Lot pasti punya anak gitu ya, dan terlebih lagi budak-budaknya, hamba-hambanya. Dia adalah seorang pemimpin pemimpin keluarga. Dan dia benar-benar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Ya. Dalam kasus ketika Lot diculik ya oleh beberapa raja, Abraham langsung ambil tanggung jawab itu. Padahal Lot itu sudah berpisah dengan dia. Ada konflik dengan Lot, makanya mereka berpisah kan.
Tapi Abraham bertanggung jawab karena dia sadar bahwa Lot ada di titik ini, di hari ini, karena Lot mengikuti dia dan dia ada tanggung jawab. Andai kata Lot nggak ikut, mungkin Lot tidak diculik gitu kan. Jadi dia langsung bawa beberapa budaknya dan mengejar tentara-tentara musuh dan semua dikalahkan. Dia bertanggung jawab atas nasib kehidupan dari Lot dan keluarganya. Bahkan ketika Abraham tahu bahwa Tuhan akan menjungkir balikan Sodom dan Gomora lewat api dan belerang, ingin menghancurkan Sodom, Abraham juga ingat akan Lot ini. Dia bertanggung jawab juga. Ya. Kalau kau temukan ada 50, ya, sampai akhirnya 10, Tuhan. Itu angka terakhir yang dimunculkan Abraham, dan Tuhan bilang, kalau ku temukan 10 orang bertobat di Sodom, tidak akan ku hukum Sodom dan Gomora. Artinya Abraham ketika tawar-menawar dengan Tuhan, ini kan dia tahu dia pasti kurang ajar sama Tuhan. Tapi dia nekat, tanda kutip, lakukan itu karena tanggung jawabnya sebagai paman dari Lot. Ya. Saya percaya, saudara, bahwa akhirnya malaikat Tuhan datang ke kota Sodom dan mau menyelamatkan Lot, istri dan anak-anaknya itu karena bukan semata Lot orang benar, tapi karena Tuhan lihat Abraham mengasihi Lot. Ya. Tesisnya kan seolah-olah yang kita tahu Lot adalah orang benar. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian, ya. Tidak bisa kita tafsirkan bahwa ketika Lot menerima tamu-tamu dan menolak permintaan laki-laki Sodom agar tamu-tamunya diperkosa gitu, itu bukan berarti artinya Lot adalah orang yang benar kan. Lot tahu siapa yang datang itu, ya. Karena dia tentu transfer spirit iman juga dari Abraham. Alkitab tidak mengatakan bahwa laki-laki itu memperkenalkan dirinya kepada Lot, tapi meskipun Alkitab tidak mengatakan, kita juga berarti bisa juga menafsirkan bahwa meskipun tak tertulis, malaikat Tuhan yang datang ingin menyelamatkan Lot itu memperkenalkan dirinya kepada Lot. Jadi, kenapa malaikat Tuhan mau menyelamatkan Lot? Karena mungkin dalam percakapan sebelumnya, kan ini peristiwanya berangkaian gitu ya, kait-mengkait gitu ya. Malaikat Tuhan ini tahu benar Abraham yang merupakan orang pilihan Tuhan itu, ya, berusaha untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya. Dan dalam perjanjian tawar-menawar itu kan tidak terpenuhi, ada 10 orang, artinya Sodom dan Gomora benar-benar dihancurkan. Tapi faktanya Lot diselamatkan. Ini kan mesti pertanyaan, saudara. Ya. Ini sesuatu yang butuh didalami. Jadi Abraham merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan kita juga? Lepas dari hal-hal hebat, mungkin saudara bisa menambahkan poin ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bisa kok. Saya kalau mau juga bisa. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Abraham. Tapi paling tidak 4 di slide ini, di layar ini, itu menunjukkan hal hebat dari Abraham yang patut kita contoh. Dan menurut saya, yang saya mau bagikan kepada saudara, yang paling luar biasa dari Abraham itu apa? Kalau iman, ketaatan, hospitabilitas tadi, juga tanggung jawab, mungkin dalam bahasa khotbah lainnya itu sering kita dengar. Tapi ini yang saya dapatkan kepada saudara, ya, yang mungkin tidak terpikirkan oleh saudara sebelumnya. Hal yang luar biasa yang bisa kita contoh, yang harus kita contoh dari Abraham adalah Abraham tuh berani menantang tradisi dan keyakinan keluarganya yang tadinya politeisme atau penyembah berhala mungkin, dan setia kepada Tuhan yang baru dikenalnya sampai akhir hidupnya. Ya, kita tahu kan Abraham baru mengenal Tuhan. Tuhan memperkenalkan diri dan memanggil dia untuk keluar dari kaum keluarganya, dari negerinya, dari tempat tinggalnya, dan dijanjikan sebuah negeri yang baru. Kalau dalam film The Only Son itu tergambarkan bahwa ya Abraham baru bertemu dengan Tuhan.
Dalam satu fragmen film itu Sarah berkata, salah kali kamu, itu bukan Tuhan. Abraham berkata, aku tahu itu Tuhan. Kemudian dia meneteskan air mata. Ya, itu kan gambaran dari sutradara untuk bagaimana agar teks Alkitab itu eh, bisa ketika divisualkan itu menarik ya. Tapi saya membayangkan juga seperti itu. Dia menantang tradisi dan keyakinan keluarganya yang turun-temurun bahwa Allah mereka itu Allah yang politeisme, Allah mereka itu berhala. Ketika dia bertemu Tuhan, dia mau tinggalkan semuanya itu dan dia keluar tinggalkan keluarganya untuk benar-benar setia kepada Tuhan yang baru dikenalnya seumur hidupnya. Itu luar biasa. Banyak orang Kristen bersaksi bertemu dengan Tuhan, dipanggil Tuhan. Terus juga banyak orang Kristen yang mungkin diusir keluarganya karena imannya kepada Tuhan. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan itu beberapa tidak bisa ditunjukkan sampai akhir hidupnya. Saya dulu pernah terkagum mendengarkan kesaksian orang yang bertobat, ikut Tuhan Yesus, tapi kemudian kembali lagi dalam kehidupan lamanya. Abraham tidak demikian. Mungkin kita juga bukan dari iman yang berbeda, kita Kristen sejak kecil, tapi Bapak Ibu tentu tahu bahwa ada satu fase dalam hidupmu kau menjadi orang Kristen yang baru gitu. Bukan orang Kristen yang menjadi Kristen karena mewarisi agama orang tua, tapi menjadi Kristen karena kita yakin Kristen adalah yang benar. Yesus adalah yang benar. Yesus adalah Tuhan. Kan begitu? Nah, pertanyaannya dari fase titik itu, kita bisa nggak terus berani menantang pemahaman-pemahaman apapun yang berusaha meracuni pikiran kita, meracuni iman kita, mengkaburkan iman kita dengan tawaran-tawaran dunia dan kedagingan lainnya. Abraham itu berani menantang tradisi dan keyakinan keluarganya yang tadinya penyembah berhala, benar-benar hanya setia kepada Tuhan yang baru dia kenal. Bahkan dia ada tinggal di suatu negeri jauh dari keluarganya. Sekali lagi kalau saya merefer karena film itu baru ditonton saya 2 minggu lalu kalau tidak salah di Only Son, ya. Dia ada di negeri yang baru. Ya, Sarah berkali-kali bilang, buat apa kita ke sini ya? Kita tidak dikasih anak. Mana janji dia? Katanya kalau kita ikut dia, kita akan diberikan anak. Aku akan mengandung anak daripadamu. Mana? Berpuluh-puluh tahun Abraham. Ya udah kita kembali aja lah ya. Kembali ke keluarga kita. Tapi Abraham bilang tidak. Ya, aku sudah melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan aku mau taat padanya. Di tempat ini tidak akan kembali. Kita tidak akan pernah kembali, Sarah. Itu perkataan yang dalam satu fragmen film The Only Son itu. Dia teguh. Dia berani memperjuangkan apapun untuk Tuhan. Ini yang luar biasa bagi saya. Bagaimana dengan saudara? Nah, yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari Ishak sekarang ini? Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Yang sedikit berbeda, karakter Ishak itu sedikit berbeda dengan Abraham. Kalau dalam imajinasi saya, Abraham itu laki-laki yang tangguh, keras begitu. Tidak dengan Ishak. Ishak itu lebih soft, lebih lembut. Mungkin kalau Abraham itu sangat maskulin, Ishak itu sangat feminin. Laki-laki, tapi ada unsur femininnya. Itu kalau dalam benak saya. Ya bisa saja saya salah ya. Tapi saya kalau membaca teks-teks Alkitab dan dengan imajinasi membayangkan Ishak, saya melihat Ishak dan Abraham itu agak berbeda. Dan saya pernah utarakan itu kan. Ishak adalah anak mama. Terbukti ketika misalnya dalam khotbah ibadah minggu pagi minggu lalu ya. Ketika misalnya Sarah mati ya. Ishak itu meninggalkan kemahnya ibunya, meninggalkan Hebron, rumahnya dia bersama Abraham dan Sarah untuk ke Sumur El
Roi, ya, Lahai Roi. Sehingga disitulah dia bertemu dengan Ribka yang dibawa Eliezer dari Haran, dari rumah Laban. Begitu kan saudara ya? Dari rumah Nahor kan begitu. Ketika akhirnya dia terima Ribka menjadi istrinya, dia bawa ke rumah, ke tenda Sarah, dan Alkitab mengatakan ia dihiburkan setelah selama ini dia berduka karena ibunya mati. Dia anak mama. Masuk akal karena dia didapati ibunya Sarah di usia yang gak muda lagi. Sudah mandul secara medis, tidak punya anak, gak bisa punya anak lagi. 90 tahun Ishak lahir. Maka tentu Sarah akan menjaganya sedemikian rupa. Ya, saya tidak tahu umur 90 tahun meskipun bisa lahir karena mujizat, air susunya masih banyak apa tidak. Dalam imajinasi saya, mungkin saja air susu tidak banyak. Maka Sarah berusaha untuk mencari ibu sambung. Dia mungkin punya budak-budak perempuan yang juga lagi punya anak. Maka dia minta air susunya. Atau dia mungkin cari ibu-ibu sambung lainnya di luar sana yang bisa dia bayar karena dia punya uang. Supaya dia mendapatkan air susu ibu untuk dia berikan kepada Ishak. Kita nggak tahu ya. Atau ketika Ishak sudah bisa disapih, ya, sudah tidak lagi dalam ketek ibu lagi gitu ya. Dia mencari susu-susu sapi, kambing dan seterusnya untuk, pokoknya Ishak ini anak yang benar-benar disayang. Ya. Nah, itulah karakter Ishak yang saya bisa dapatkan. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Ishak yang karakternya seperti itu? Dia tercatat di Alkitab sebagai orang yang berserah. Bagaimana tidak? Ketika dia tahu bapaknya akan membunuh dia di mezbah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Ishak tidak sama sekali kita temukan tersurat tidak, tersirat pun tidak, melawan gitu. Ya. Dalam film The Only Son, Ishak cuma bertanya, why? Terus Abraham berkata, aku sudah bertanya kepada Tuhan dan Tuhan bilang, Tuhan tidak berkata apa-apa anakku. Lalu akhirnya Ishak pasrah dan berserah. Kalau aku harus dikorbankan, aku siap dikorbankan. Ini kan ada gambaran dari apa yang Yesus lakukan. Ini orang yang berserah luar biasa. Ya. Berserah kalau harus mati demi Tuhan dan demi ayahnya, aku rela. Yang berikutnya kita bisa pelajari dari Ishak itu yang tidak didapati dari Abraham, apalagi Yakub, adalah komitmen. Ishak adalah sosok yang komitmen, contohnya terhadap ikatan pernikahan saja. Bahkan ketika Ribka ditafsirkan banyak teolog perjanjian lama mati lebih dahulu, ia tidak tercatat di Alkitab menikah lagi hingga akhir hidupnya. Ishak adalah orang yang lewat fragmen hubungan cintanya dengan Ribka, kita bisa menyimpulkan dia adalah seorang yang sangat memegang tinggi komitmen. Ketika dia menikah dengan Ribka, maka dia menikahi perempuan itu sekali untuk selamanya, sehidup semati. Luar biasa ya. Kemudian, apa yang bisa kita pelajari berikutnya dari Ishak? Dia adalah orang yang percaya. Kisah tentang dia langsung menerima Ribka menjadi istrinya menunjukkan ia percaya kepada ayahnya dan kepada kehendak Tuhan atasnya. Di sumur Lahai Roi itu kan Eliezer menjelaskan bagaimana dia mendapatkan Ribka. Tentu ketika Eliezer lagi pergi ke Haran, Ishak tahu bahwa Eliezer pergi karena diperintahkan ayahnya untuk mencarikan istri buat dia. Dan Ishak percaya cerita Eliezer bagaimana akhirnya dia bertemu dengan Ribka, dan dia percaya juga apa yang diinginkan ayahnya itu. Dia menerima Ribka, ya, tanpa bertanya-tanya. Dia percaya akan ayahnya dan tentu atas kehendak Tuhan atasnya. Karena Eliezer bisa bertemu dengan Ribka, Eliezer berdoa dulu, itu kehendak Tuhan. Ya. Juga bagaimana kita bisa melihat ia percaya itu ketika
di apa namanya di wilayah Gerar di mana dia mengungsi di tanah orang-orang Filistin. Dia menggali sumur yang dulu pernah digali bapaknya yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Kemudian ketika dia menggali sumur itu dan keluar air, kemudian sumur itu diklaim oleh orang-orang Filistin, dia percaya saja gitu. Dalam artian percaya kepada Tuhan. Ya sudahlah, kalau mau diambil-ambil, Tuhan akan pelihara aku. Padahal dia yang menggali. Sumur itu sudah ditutup sama orang-orang Filistin. Tapi ketika akhirnya ia gali dan airnya berbual-bual, diklaim sama orang Filistin, dia percaya aja bahwa ya itu bukan berkat untukku. Ya, kalau memang berkat dari Tuhan pasti nggak ada yang mengklaim. Ya, barulah sampai dia di sumur Rehobot itu. Ya, dan kemudian kita tahu bahwa dia akhirnya mendapatkan sumur di Beersheba, ya, dan dia tinggal di situ untuk kurun waktu tertentu dan menandakan itu fragmen cerita hidup Ishak itu. Saya mengatakan bahwa dia orang yang percaya Tuhan akan pelihara dia. Kalau memang itu bukan berkatku, berkat itu diambil, berkat itu hilang, cobalah meskipun gondok gitu ya, lapang dada. Saya paling tidak sudah cukup belajar untuk hal ini. Saya cukup sering kehilangan atau sesuatu gitu ya. Tapi ya sudahlah. Ketika kemarin lagi panas-panasnya, ada beberapa burung peliharaan saya mati karena mungkin kepanasan dan seterusnya gitu ya. Itu burung yang saya beli dengan harga yang tidak murah juga di zaman pandemi kemarin. Nggak ada hiburan, coba ternak atau pelihara burung, ya ternyata mati. Wah itu ya kesal juga sih gitu. Sedih juga ya kenapa mati gitu. Kan nggak ada angin, nggak ada hujan, makanan saya selalu kasih yang terbaik. Kandang saya selalu bersihkan tiap hari, kenapa mati gitu. Tapi ya tadi ya sudah lah gitu. Bukan berkatnya. Dan saya tidak pernah menghitung-hitung, waduh kemarin beli burung harga segini. Enggak. Ya sudahlah ya. Kalau emang bukan di sana, paling nggak saya sudah mencoba. Dan kalau memang bukan di sana, ya let it go. Ya. Ada beberapa hal yang saya pikir saya bisa diberkati di situ. Saya mencobanya, dan ketika saya merasa bahwa itu bukan saya atau saya gagal di situ, saya bukan orang yang selalu berhasil. Ada banyak kegagalan-kegagalan dalam hidup saya juga. Dan saya belajar untuk ya sudahlah, berarti itu bukan berkat. Gimana saudara? Ya. Bagaimana kita, apakah kita terus kalau berkat itu hilang, ada mengalami kecurian kah? Apapun bentuknya itu ya, kita kayaknya seperti orang yang kalap begitu, berusaha untuk mendapatkan, atau karena begitu sedihnya sampai stres, sampai teriak-teriak sedemikian rupa seperti orang yang benar-benar beberapa detik lagi akan mengalami kiamat begitu. Ishak adalah orang yang berserah, orang yang berkomitmen, dan orang yang percaya. Dan yang paling luar biasa yang saya bisa dapatkan dan saya mau bagikan kepada saudara adalah Ishak bukan pendendam itu. Perhatikan dalam fragmen hidupnya yang tidak banyak yang dicatat di Alkitab, dia pernah ditipu oleh istrinya sendiri dan juga Yakub. Ya, Ribka dan Yakub berkongsi, ya, tentu atas provokasi Ribka karena Yakub hanya mengikuti apa yang diperintahkan ibunya untuk menjadi seperti Esau agar berkat terbaik diberikan kepada dia dengan menyamar sebagai Esau. Kan Ishak tahu ditipu, nggak mungkin lah Ishak nggak tahu. Ya, peristiwa Esau, aku belum diberkati, aku minta berkat. Apa nggak ada lagi berkat buatku Bapak? Itu kan artinya Ishak meskipun Alkitab katakan matanya sudah tidak lagi bisa melihat dengan jelas, dia tahu dia ditipu. Dan yang bisa menipu dia ya orang terdekatnya, dan dia pasti tahu menyelidiki. Ribka dan Yakub adalah biang keroknya, tapi dia tidak menendam. Faktanya kemudian
Yakub kembali kepadanya, dia terima karena Alkitab mengatakan Yakub akhirnya tinggal bersama dengan Ishak secara tersirat sedemikian di Alkitab. Artinya dia memaafkan Yakub. Peristiwa bahwa akhirnya Yakub disuruh mencari istri ke rumahnya Laban sehingga dia akhirnya terus mengakhiri masa tuanya bersama dengan Ribka, itu kan menandakan dia memaafkan Ribka. Dia tidak menendam. Ia bahkan ketika dikerjai oleh orang Filistin soal sumur yang saya ceritakan tadi, aku yang gali kok, tapi kamu mengklaim. Kenapa kamu dulu menutup sumur ini? Kan Ishak sebenarnya punya hak. Apalagi sumur itu sejarahnya Abraham yang menggali pertama. Ya. Tapi ya dia udahlah. Ya. Diambil ya silahkan dan dia tidak menendam. Bahkan ketika dia pertama kali diterima oleh Abimelek, kan Abimelek kan pikir Ribka adalah adiknya si Ishak, tapi pas diintip kok lagi bercumbu-cumbuan. Terus Abimelek bilang, kenapa kau ngakuin istrimu itu adalah adikmu? Siapa kami ini? Udah kamu tinggal di sini. Abimelek bahkan bilang, pokoknya terimalah Ishak dan keluarganya. Aku yang memberi perintah. Ini raja. Ya. Tapi kemudian ketika Ishak semakin kaya, Abimelek ketakutan. Diusir itu Ishak tuh. Dengan harapan ketika diusir ya, kekayaan Ishak itu semakin lama semakin berkurang. Tapi Abimelek melihat dia semakin lama semakin kaya. Sehingga di Alkitab kita ada waktu di mana akhirnya Abimelek datang kepada Ishak memohon, tanda kutip ya, agar Ishak mengikat perjanjian dengan dia dengan tidak memerangi dia di suatu hari ke depan. Itu artinya Abimelek ketakutan dan ingin mengikat perjanjian damai dengan Ishak. Dan Ishak yang pernah diusir oleh Abimelek, dia tidak menendam. Ya. Dan dia bahkan bikin pesta. Ini karakter yang luar biasa. Ya. Kalau Abraham tadi karakter atau hal yang luar biasa yang saya bagikan kepada saudara di antara beberapa poin sebelumnya, dia itu apa ya Abraham tadi ya, benar-benar ketika dia sudah mau percaya kepada Tuhan, itu dia bisa tidak pedulikan bahwa dia dicap anak durhaka kah, dia bahkan berani meninggalkan tradisi keluarga yang selama ini mengakar dalam dirinya. Dia putuskan untuk benar-benar setia kepada Tuhan saja. Yang lainnya gue gak peduliin. Just God, only God, kata Abraham. Sedangkan hal yang luar biasa dari Ishak adalah tadi, dia diperlakukan sejahat apapun oleh orang-orang, dia tidak menendam, dia bisa memaafkan. Ini hal yang luar biasa, saudara. Yang langka kita bisa lihat dalam kehidupan orang-orang modern. Sekarang dari Yakub apa? Waduh, banyak kalau dari Yakub. Saya bisa menginventaris banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari Yakub yang baiknya dan yang kita pelajari dari Yakub yang jeleknya supaya kita tidak ulangi lagi. Nah, dalam waktu yang pendek ini, yang pertama yang saya ingat dari Yakub adalah dia taat sama orang tua. Cerita Yakub taat lakukan perintah ibunya Ribka untuk menyamar jadi Esau. Bagaimana dia juga taat untuk mencari istri jauh ke rumah pamannya Laban. Meskipun harus meninggalkan orang tua yang dicintai, itu kan wujud dia taat sama orang tua. Ya. Dia memang dekat dengan ibunya perintahkan sesuatu yang kalau kita baca dalam fragmennya kan Yakub pernah berkata, nanti kalau papa tahu gimana? Bukan kutuk yang kuterima, bukan berkat yang kuterima, malah kutuk yang kuterima. Apa kata Ribka ibunya? Aku yang tanggung, nak. Ya. Jadi Yakub itu sempat menentang Ribka, tapi karena Ribka kekeh dan Yakub hormat sama Ribka, ya, karena dia memang dekat dengan Ribka, dia lakukan itu juga. Ya meskipun salah, tapi kita bisa lihat ini gambaran dia taat sama orang tua. Ketika akhirnya dia diminta Ishak dan Ribka ayah ibunya untuk mencari istri di rumah keluarganya, yakni kakaknya
Ribka ibunya yakni Laban, omnya, ya. Meskipun harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tuanya, Yakub pergi jauh itu. Semata-mata karena taat orang tua. Berapa banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang taat sama orang tua? Ya, ya bersyukurlah kalau masih punya orang tua, layanilah orang tua. Saya ketika ngomong ini paling nggak dalam perspektif tertentu saya sudah lakukan itu. Saya selalu terngiang-ngiang ketika mendalami budaya Yahudi bahwa laki-laki Yahudi, terutama laki-laki yang paling tua itu bertanggung jawab atas orang tuanya sampai orang tuanya mati. Yaitu yang saya komitmen kemarin ketika ibu saya divonis dokter sakit tertentu, cancer dalam hal ini, saya terus coba ada di samping ibu saya. Ada suka duka, up and down, kesel sama ibu juga. Ya banyak juga ya namanya psikologis ya. Tapi saya berusaha untuk paling tidak ibu jadwal ke dokter, ibu butuh obat, ibu butuh aku, ada. Apapun itu. Ya. Kalau saudara masih punya orang tua, lakukan itu. Yakub lakukan itu. Kemudian juga kalau belajar dari Yakub itu ketekunan dan keuletannya. Wah, ini anaknya ulet banget ya. Anaknya itu apa ya? Pokoknya kalau punya mau dikejar terus. Yakub dikenal karena ketekunannya. Termasuk saat ia bekerja selama 7 tahun 2 kali lagi ya, untuk dapat menikahi wanita yang dia cintai yakni Rahel. Dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Pas pesta, pas malam pengantin, yang diberikan Laban adalah Lea. Besok paginya tersadar, loh kok Lea? Wah, mertua kenapa Lea? Ya, kata Laban, nggak baik di sini kakak dilangkahi adik. Udah, terima dulu Lea, nanti 7 hari setelah hari ini akan kuberikan Rahel, tapi kerja lagi ya 7 tahun untuk aku ya. 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ini tekun banget ini. Ya. Juga peristiwa ketika ia tak melepas Tuhan ya, dalam pergumulan dia dengan malaikat Tuhan di Sungai Yabok itu. Padahal hari sudah menjelang fajar, malaikat Tuhan bilang, udah mau fajar, aku mau pergi. Enggak. Gak akan kulepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Ini ketekunan dan keuletan. Saudara, orang yang gampang menyerah atau orang yang tekun dan orang yang ulet? Belajar dari Yakub, ketika dia tekun dan ulet, gak langsung berhasil. Yakub masih butuh waktu yang panjang sehingga akhirnya dia diberkati Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang bisa kita pelajari dari Yakub adalah kepemimpinan keluarga. Aduh, kalau ngomongin Yakub ya, kalau tadi Abraham kan juga kita belajar tadi juga dia punya tanggung jawab atas sebagai pemimpin suku, pemimpin kelompok ya, pemimpin keluarga yang besar ya. Kalau Yakub kita bisa pelajari pada kepemimpinan keluarganya yang kecil. Satu fragmen di dalam kisahnya Yakub yang saya ingat ketika dia sudah tua, dia tahu dia mau mati, dia panggil semua anak-anaknya dan dia berkati anak-anaknya semuanya. Tidak ada satupun anaknya yang tidak dia berkati. Lepas berkat itu, berkatnya kata-katanya yang terbaik kah, jatuh kepada siapa, kata-katanya biasa saja jatuh kepada siapa, tapi Yakub melepaskan berkat yang terbaik itu. Dan semua berkat kepada 12 anaknya itu kata-katanya kalau kau baca kata-kata yang berbeda. Saya nggak tahu kenapa berkat itu yang diucapkan tidak jatuh pertama pada Ruben, tapi malah kepada Yehuda. Apakah dia kesal kepada Ruben karena meniduri Bilha? I don't know. Tapi kita saja, saya sebagai pendeta gitu ya, kalau mau mendoakan orang dan orang yang saya doakan itu banyak, kalau saya ingat kata-kata yang keluar saya, ya doa yang saya ucapkan itu doa yang kurang lebih sama. Kata-katanya, kalimatnya. Ada beberapa hal
yang mungkin spesifik agak berbeda karena memang tiba-tiba diingatkan Tuhan untuk ngomong begini dengan kalimat ini. Tapi kalau misalnya diprosentasekan, ada 100 orang yang saya doakan dalam kurun waktu yang sama, misalnya 1 jam itu, ya ganti-gantian, itu 70-75% doa saya itu sama. Sama tuh maksudnya kalau itu perempuan semuanya doanya kurang lebih sama. Kalau laki-laki semuanya itu 75% kalimat yang saya ucapkan mungkin 80 kali ya atau 90 mungkin itu hampir sama. Hanya 10-25% yang kadang-kadang terlintas dan saya ucapkan yang agak berbeda dengan lain-lainnya. Tapi kalau ngomongin doa Yakub kepada 12 anaknya, itu doa yang kalimatnya berbeda-beda, saudara. Ini yang saya bilang tadi, dia benar-benar bertanggung jawab. Apakah itu langsung keluar begitu saja dari mulutnya Yakub berdasarkan pengalaman kita? Sayalah gitu ya. Ya kan harus berarti disiapkan itu. Sebab kalau tidak saya siapkan, saya dalam 1 jam mendoakan 100 orang, maka 75% doa saya itu doa yang kurang lebih sama bahasanya. Mungkin kata-katanya agak berbeda, tapi bahasanya sama. Tapi kalau ngomongin berkat Yakub kepada 12 anaknya, itu berkatnya kalimatnya berbeda-beda. Entah Yakub siapkan secara spesifik, atau memang gimana gitu. Ya, saya tidak mau fokus ke sana, tapi paling tidak dia bertanggung jawab dengan cara melepaskan berkat untuk masing-masing anaknya sesuai dengan apa yang dia inginkan terjadi pada anak-anaknya yang berbeda-beda itu. Dan itu luar biasa. Ya. Saya punya 2 anak. Ya, saya sih berkeinginan nanti ketika saya sudah tahu bahwa waktu saya tidak lama, saya akan panggil 2 anak saya dan saya akan melepaskan berkat. Ya, saya belum siapkan kalimat-kalimatnya, tapi saya belajar dari Yakub. Saya coba akan melepaskan berkat buat 2 anak saya dengan kalimat-kalimat yang berbeda, dengan doa yang berbeda. Yakub adalah kepemimpinan keluarga, sosok yang sangat luar biasa bagi saya dalam memimpin keluarganya. Nah, yang paling luar biasa dari Yakub apa? Yakub adalah seseorang yang cerdik dan bisa membaca situasi. Kalau bapaknya tadi bisa mematahkan semua tradisi-tradisi apapun, pokoknya ketika dia percaya, melihat Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia pegang Tuhan meskipun semua tradisi yang dia hidupi, dia singkirkan. Berhala, bahkan keluarga dia tinggalkan semuanya. Demi Tuhan. Itu luar biasa. Kalau tadi Ishak yang kita pelajari, yang saya bagikan yang paling utama tuh, yang paling saya kagum dari Ishak, dia tidak pendendam. Nggak dendaman gitu. Sederhana, tapi susah loh kita kerjakan. Ya. Tapi kalau Yakub ini pokoknya yang paling wow dalam pikiran saya soal Yakub adalah cerdiknya dia. Dia bisa membaca situasi. Dialah gambaran Alkitab cerdik seperti ular itu. Ketika dia sedang masak itu kan dia sedang tidak merencanakan bahwa masakannya ini untuk menjebak Esau. Dia masak begitu saja karena memang dia adalah anak mama. Mungkin itu atas perintah ibunya, mungkin job desk-nya dia. Ribka selalu bilang sama Yakub, "Yakub, kamu yang masak ya. Ya, menu hari ini masak sup kacang merah," gitu. Dan ketika dia lihat abangnya, saudara kembarnya ini datang dan minta makan ya. Karena cerdiknya tadi ya. Kan mestinya dia kasih aja dong. Itu kan memang bahan-bahannya punya orang tuanya, sup kacang merah, ada daging di situ kan, itu semua kekayaan bapak ibunya. Dan ini kakak kembarnya juga gitu ya. Tapi dia cerdik, dia pakai momen itu, dia bisa membaca situasi itu. Ya, tuker ya hak kesulunganmu. Ini bukan culas tapi cerdik, saudara. Ya. Dan akhirnya terjadi tukar guling hak kesulungan dengan hanya semangkok sup kacang merah. Makanya akhirnya Esau itu dibenci Tuhan dan Yakub dicintai Tuhan hanya gara-gara itu, karena Esau kedagingannya sangat kuat. Terus cerdiknya Yakub juga kan kita tahu dalam satu fragmen di rumah Laban. Dia tahu ya gimana supaya aku punya kambing domba. Maka Laban ketika bilang, "Masakan aku buat kau bekerja sama aku dan aku tidak membayar engkau?" Yakub bilang gini, "Ya udah deh gini deh. Kalau kau dapati ada kambing yang warna-warni, ya, belang-belang, pokoknya yang tidak normal, berikan padaku.
Tapi kalau kambing yang kulitnya putih bersih, pokoknya itu bagus secara tampilan mata, itu punyamu. Dan Laban langsung bilang, iya. Karena yang laku, yang paling berharga adalah kambing yang normalnya seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh Yakub? Ketika dia lihat ada kambing domba yang mau masa kawin, maka si pejantan itu dan si betina dibawa ke palungan, di mana di situ ada sudah siapkan batang yang mungkin di silet-silet atau dibuat sedemikian rupa sehingga warnanya itu, atau ada sisi yang terkupas, ada sisi yang tidak terkupas, sehingga secara tampilan kalau disinari sinar matahari itu ada yang hitam putih gitu. Saya nggak tahu itu masuk akal apa tidak gitu ya, tapi itu yang Alkitab katakan. Dan akhirnya ketika kambing dombanya itu mengawinkan sambil melihat situasi seperti itu ya, dan akhirnya yang lahir adalah anak-anak yang belang-belang yang cacat, tapi itu kambing domba yang kuat. Kenapa? Karena Yakub memilih melakukan itu, perkawinan kambing domba seperti itu. Kalau dia lihat pejantannya itu yang kuat dan betinanya itu yang lagi bagus. Kalau dia lihat pejantan yang siap kawin itu pejantan yang kurus, dia biarkan aja. Jadi ketika pejantan-pejantan kambing domba yang lemah itu kawin, otomatis anaknya juga anak yang lemah, itu punya Laban ya. Akhirnya ya karena memang dari genetikanya yang semakin jelek, ya gampang sakit, gampang mati, dan kalaupun mengawinkan tidak menghasilkan anak-anak yang bagus, dan akhirnya bertambah sih, tapi pertambahannya pelan. Tapi kalau Yakub yang dia mengawinkan itu, anak kambing dombanya itu yang terbaik. Sehingga meskipun warna kulitnya itu yang tidak normal, tapi gennya gen yang baik, gen yang kuat. Menghadapi badai, topan, penyakit, padang gurun, padang rumput yang luas itu kuat. Karena kuat, besar, mengawinkan, anaknya lebih dari satu. Sehingga pertumbuhan kambing dombanya Yakub, Alkitab katakan tuh berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan Laban. Aturan main itu sudah berkali-kali dirubah sama Laban, tapi tetap saja Yakub bisa mensiasatinya. Kenapa? Dia cerdik. Bagi saya, orang Kristen yang tidak cerdik, orang Kristen akan dilibas oleh zaman. Cerdik Bapak Ibu. Dalam pelayanan cerdik. Dalam kehidupan sehari-hari cerdik. Mengamati, membaca situasi. Jangan berekspresi dulu. Jangan merespon dulu. Lihat dulu, baca situasi. Ini kayaknya bagus begini nih. Nanti gue lihat dulu sebentar lagi ya. Ketika sudah yakin, kejar. Lakukan. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, ini yang kita pelajari, yang bisa saya bagikan kepada saudara. Saya sudah bagikan apa yang saya dapatkan, yang terbaik dari Abraham, Ishak, dan Yakub, yang luar biasa juga, yang spesial buat saya. Bagaimana dengan kita? Mendengar hal ini, apa respon saudara? Apa respon saya? Apakah yang terbaik yang saya bagikan tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang paling luar biasa yang saya dapatkan, yang saya bagikan kepada saudara tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, mau kau dengar dan mau kau lakukan? Kalau mau, maka mulai andalkan dengan Roh Kudus, minta Roh Kudus tolong kita, dan lakukan, maka hidupmu diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang kami dengar pada minggu pagi ini. Dan kami bersyukur kami diingatkan menjadi manusia yang baik, belajar dari yang baik yang dilakukan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sebagai ucapan syukur, kami ingin memberikan persembahan syukur kami, rupiah kami di ibadah minggu pagi ini Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan kami, rupiah kami, sehingga persembahan kami ketika kami berikan seperti layaknya kami memberikan korban lemak di atas mezbah Tuhan. Dan ketika lemak itu terbakar, naiklah asap yang wangi, yang harum, dan menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami di sisa hidup kami ini. Apapun yang kami kerjakan, khusus dalam konteks ini, ketika kami memberikan persembahan syukur kami ini menyenangkan Tuhan. Haleluya. Biji mata Tuhan, siapkan yang terbaik, beri yang terbaik buat Tuhan. Dan percayalah apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Aku datang dengan tangan yang hampa.
Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku dan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Kekasih Tuhan, terima kasih buat persembahan yang kau berikan kepada Tuhan dan kau salurkan lewat pelayanan kami JKI The Way. Saya akan berusaha mengelolanya dengan baik sehingga pelayanan ini semakin lama semakin jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan Tuhan. Dan pelayanan ini akan jadi berkat karena dukungan persembahan saudara juga. Jadi Tuhan yang memberkati saudara. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Dan saya mengajak saudara nanti jam 11 untuk kembali live streaming bersama channel YouTube The Warriors ini untuk mengikuti ibadah live streaming jam 11. Saya akan melanjutkan pemahaman saya soal Allah, ya. Apakah Allah Tritunggal itu adalah konsep Alkitab yang benar? Saya akan bagikan apa yang saya sudah gumuli bertahun-tahun ini dan sudah saya siapkan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk ibadah. Dan kemudian juga kalau Bapak Ibu diberkati bisa di-share ya link program ini atau ibadah minggu pagi ini ataupun nanti ya kepada banyak orang Kristen di luar sana, saudara Kristenmu yang kau sangat dekat dan juga sangat cintai, agar mereka juga tahu kebenaran ya. Juga kalau sudah tinggal misalnya di wilayah Serpong, ya datang dong ke gereja, kan nggak jauh ya, kecuali saudara yang tinggal di luar Serpong. Dan saya percaya ketika kita membangun komunitas, kita akan saling mempertajam, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yuk bergabung dalam komunitas kami. Saya dengan terbuka mengajak saudara untuk datang ke gereja secara onsite. Kalau saudara tinggal di wilayah Serpong, Tangerang, Jakarta Barat, ya Tangerang Selatan, Banten, ya boleh datang ke gereja. Gereja terbuka kok. Nggak akan ditanya saudara mau jadi jemaat apa tidak. Nggak akan ditanya saudara dari mana, persembahannya berapa. Nggak. Kita bahkan tidak mengedarkan kontak persembahan di gereja. Saudara datang saja beribadah. Kalau mau memberi puji Tuhan, nggak memberi pun, Tuhan tidak akan membuat pelayanan The Way menjadi terbengkalai. Ya. Dan pastinya kalau kau datang, kau akan diberkati luar biasa. Yuk tundukkan kepala, kita berdoa syafaat sebelum kita terima berkat Tuhan. Makasih Tuhan buat ibadah minggu pagi ini. Kami sudah memulai harinya Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan di ibadah syukur pagi. Dan jam 11 nanti kami mau lanjut dalam ibadah Minggu Raya yang kedua. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Berkati gereja The Way agar semakin diberkati Tuhan dalam pelayanan. Perluas, pertajam, tambahkan pelayanan-pelayanan lainnya yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua yang melayani Tuhan dengan tulus di The Way, Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, berkati presiden kami. Doa kami punya presiden nanti yang luar biasa, lebih lagi daripada Jokowi sekarang ini. Biarlah Tuhan yang singkapkan, Tuhan yang bukakan, sehingga kami nanti di 2024 Februari tidak salah dalam memilih presiden kami berikutnya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biji mata Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah dirimu, jadi kepala nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kau pegang, yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan percayalah mulai pagi hari ini, tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu akan menggendongmu bersama keluarga, sehingga mulai pagi hari ini yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra yang intim dengan Roh Kudus ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai pagi ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan menjemput kita semua dalam awan-awan kemuliaan-Nya. Yang diberkati, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam ibadah jam 11 nanti. Dan juga ikuti terus program The Warriors. Pasti akan membuatmu semakin kenal Tuhan, semakin intim Tuhan, semakin melekat pada Tuhan. God bless you. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.